Zara benar-benar merasakan ketakutan yang hebat, bagaimana tidak, saat ini dirinya telah berada di sebuah rumah tua yang minim penerangan, ingatan akan masa lalunya kini mulai mencuat. Ibu, tolong aku takut Bu. Ucap Zara, kata-kata seperti ini sama persis dengan kata yang pernah ia lontarkan saat dirinya menjadi korban penculikan bersama dengan kakaknya. Ya akhirnya Zara bisa mulai mengingat kejadian 20 tahun yang lalu, meskipun masih ada sebagian yang masih samar. Hei kalian, lepaskan aku. Siapa yang telah memerintahkan kalian membawaku ke tempat ini? Kali ini Zara telah memiliki keberanian untuk menegur para pelaku yang berjumlah 4 orang. Seketika keempat orang tersebut malah tertawa terbahak-bahak. Kau diam saja, ucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah ini, karena sebentar lagi kami akan segera mengeksekusi dirimu, kami tinggal menunggu instruksi dari bos kami. Faham kamu, jadi sebaiknya kau diam. Jawab salah satu pelaku yang memiliki postur tubuh paling tinggi di antara ketiga pelaku lainnya. Seketika Zara langsung terdiam, air matanya kembali menetes dan telah membasahi kedua pipinya, bibirnya gemetar bahkan lidahnya terasa keluh untuk mengeluarkan sebuah kata-kata. Ya Rab, tolonglah hambamu ini, hamba belum siap untuk pergi dari dunia ini dengan cara seperti ini, tunjukkanlah kuasamu ya Rab. Doanya dalam hati. Sementara di tempat lain, Saga sedang berusaha menuju ke lokasi tempat di mana Zara disekap, mobil polisi yang tadi sempat ditumbangkan oleh penjahat dalam mobil jeep, segera melaporkan ke markas. Dan menurut mereka jika lokasi penyekapan tidak begitu jauh dengan lokasi mereka saat ini, dan Komisaris Wira beserta jajaran anak buahnya bergegas menuju lokasi tersebut. Sekitar kurang lebih hampir 1 jam lamanya, mereka tiba di lokasi tersebut, Saga pun tiba bersama anak buahnya dan akan ikut membantu pencarian istrinya. Kini mereka berpencar, untuk mencari keberadaan Zara. Lokasi saat ini pun berada di sebuah bukit yang cukup jauh dari kawasan penduduk. Saga semakin cemas saat tahu istrinya dibawa ke tempat seperti ini. Komisaris, apakah Anda yakin bisa menemukan istriku tepat waktu, mengingat tadi percakapan si Bedebah Barata dan si Brengsek Felix, jika mereka akan mengeksekusi istriku sore ini, sedangkan saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tanya Saga terlihat sangat cemas. Tenang saja Tuan, kami sudah terbiasa bertempur di medan seperti ini, sebaiknya Anda bersikap tenang dan banyak berdoa. Balas Komisaris Wira. Iya Tuan, Anda harus bisa tenang dan juga yakin jika Nyonya pasti akan selamat. Sambung John. Saga pun mengangguk patuh, kali ini ia mengikuti semua instruksi dari Komisaris Wira. Tadinya Komisaris Wira menginginkan Tuan Saga tidak ikut dalam pencarian istrinya, namun karena Tuan Saga terus mendesak dan juga memaksanya, maka ia pun memberikan izin, meskipun resiko terancam nyawanya sangatlah besar, mengingat para pelaku kejahatan bukanlah orang yang sembarangan, mereka telah merekrut seorang hacker, agar keberadaan mereka tidak bisa dengan mudah terdeteksi, namun Komisaris Wira tetap yakin dengan instingnya kali ini, yang bisa dibilang selalu tepat dan tidak pernah meleset. Perlahan Zara berusaha untuk bisa melepaskan tali tambang yang telah mengikat kedua tangannya ke belakang, kali ini Zara cukup kesulitan karena begitu kuatnya lilitan tambang tersebut. Sedangkan keempat para pelaku, sedang asik meminum minuman alkohol sambil bermain kartu. Kondisi sekitar rumah tua yang tidak terawat terdengar sangat sepi dan juga hening, dan hanya terdengar suara gelak tawa dari para keempat pelaku. Zara terus saja memanjatkan doa untuk keselamatannya, dan berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Saga sempat melakukan pencarian istrinya lewat GPS dari ponsel miliknya, namun naas GPS dari ponsel istrinya tidak bisa terdeteksi dengan jelas, Saga sempat dibuat frustasi. Dan ia pun akhirnya mempercayakan Komisaris Wira bisa mengatasi masalah besar ini. Komisaris, kita mau melangkah kemana lagi?
di bukit ini sama sekali tidak ada tanda kehidupan manusia. Anda bisa lihat pepohonan yang lebat serta rumput liar yang menjulang cukup tinggi. Saya yakin jika istriku tidak mungkin berada di sini. Tukasnya sambil mengamati lokasi di sekitar. Anda salah besar jika memiliki pemikiran seperti itu Tuan, justru tempat seperti inilah yang mereka cari, dan sebaiknya kita terabas tanaman rumput liar ini. Aku yakin jika Nyonya Zara tidak jauh dari sini. Ujarnya meyakinkan Saga. Dan Saga pun lagi-lagi mempercayai Komisaris Wira. Setelah berhasil keluar dari rerumputan yang cukup lebat tersebut, Saga mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Kenapa tubuhku bisa gatal-gatal seperti ini sih? Keluhnya sambil terus menggaruk area tubuhnya, sepertinya Tuan alergi terkena tumbuhan rumput ilalang, sebaiknya Tuan gunakan salep ini agar rasa gatal di kulit Anda segera menghilang. Dengan segera akhirnya Saga meraih salep tersebut lalu memerintahkan John untuk mengoleskan di bagian punggungnya. Akhirnya rasa gatal di tubuhku hilang dalam sekejap. Ucapnya dan bergegas menyusul Komisaris Wira, dan benar saja instingnya sangat tepat, mereka telah berhasil menemukan sebuah rumah tua dan terlihat kumuh, berdiri kokoh di antara pepohonan yang rindang, di antaranya pohon beringin yang usianya sekitar ratusan tahun yang lalu. Komisaris, apakah di dalam rumah kumuh itu istriku disekap? Besar kemungkinan iya, Tuan. Sebaiknya perlahan kita ke tempat itu secara mengendap-endap agar musuh tidak mengetahui keberadaan kita. Tukasnya. Kali ini Saga melangkahkan kedua kakinya dengan penuh rasa percaya dirinya, dan ia seolah telah menjadi sosok seorang pahlawan untuk istri tercintanya. Kemudian pria yang mengenakan topeng tengkorak, mendapatkan telepon dari Big Boss mereka, yakni untuk segera mengeksekusi MT Zara, tepat pukul 4 sore, dan sekitar kurang lebih 1 jam lagi mereka akan segera mengeksekusinya. Baiklah Tuan, perintah dari Anda akan segera kami laksanakan, sebentar lagi Anda akan mendapat berita bahagia dari kami, dan akan kami kirimkan foto mayat wanita itu. Ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak, lalu sambungan telepon pun terputus. Di tempat lain, dua orang pria sedang menikmati atas keberhasilan mereka, keduanya bersulang sambil tertawa puas. Dan berharap tidak ada lagi keturunan Sastrowardoyo yang masih hidup. Akhirnya dendammu telah terbalaskan Yuda, kakak bisa lebih tenang setelah melihat keluarga Sastrowardoyo hancur berkeping-keping, semoga kau hidup tenang di sana bersama anak dan juga istrimu, ujarnya bermonolog. Saat ini Zara mulai dipindahkan dan dibawa ke suatu tempat, sambil menelusuri jalan setapak, Zara tidak pernah putus memanjatkan doa kepada Sang Maha Pencipta. Rupanya tempat tersebut berjarak sekitar 500 meter dari tempat rumah kosong yang tadi, langkah Zara sempat terseret akibat kedua pelaku tersebut mencoba agar Zara berjalan lebih cepat, Saga yang melihatnya pun sangat geram, ingin rasanya ia mencincang tubuh mereka. Di tempat tersebut terdapat sebuah lapangan kecil, dengan ukuran 20 kali 20 meter, dan kini tangan serta tubuh Zara terikat di sebuah batang pohon. Keempat penjahat tersebut mulai menyiapkan senapan laras panjangnya, sedangkan Zara hanya bisa pasrah jika memang ajal menjemputnya dengan cara seperti ini. Kemudian keempat senjata laras panjang tersebut telah siap mengeluarkan pelurunya. Dengan sekali menarik pelatuk yang ada pada senapan tersebut, maka nyawa korban akan melayang seketika. Ya Rab, tolonglah lindungi hambamu ini. Pintanya tiada hentinya. Dan dalam hitungan mundur, akhirnya Zara akan segera dieksekusi MT dengan cara ditembak langsung oleh keempat pelaku.